Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurata Ayuni, NIM 010, Prodi Ekonomi Syariah, kelas A dan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Muhkam dan Mutasyabih. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu tentang definisi muhkam dan mutasyabih ini. Jadi, muhkam adalah ayat yang jelas maksudnya, lagi nyata, yang tidak mengandung kemungkinan nasak. Nasak di sini maksudnya adalah pembatalan atau penghapusan suatu hukum dari makna ayat. Jadi, kata muhkam ini berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Muhkam juga dapat berarti sesuatu yang dikukuhkan, jelas, fasih, dan bermaksud membedakan antara informasi yang hak dan yang batil. Sedangkan mutasyabih sendiri adalah ayat yang samar, yang maknanya baik secara dalil akli maupun nakli. Dan mutasyabih sendiri berasal dari kata tasyabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan lainnya yang biasanya dapat membawa kepada kesamaran antara kedua hal itu. Syubhah ialah keadaan di mana salah satu dari kedua hal tidak dapat dibedakan karena adanya kemiripan, baik secara konkret maupun abstrak. Dari pengertian yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati ayat-ayat Al-Qur'annya dengan muhkamat, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir, yang artinya inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan kokoh, uhkimat, serta dijelaskan secara terperinci, fusilat, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surah Hud ayat 1. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang tidak dapat diketahui bagaimana fenomena terjadinya penjelasan mengenai hari kiamat, di mana letaknya surga dan neraka, dan masih banyak lagi lainnya ayat-ayat yang belum diketahui maksudnya. Dan kelompok ayat mutasyabihat ini masih memerlukan pentakwilan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun, yang artinya dan mereka diberi yang serupa dengannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Dari pengertian muhkam dan mutasyabih di atas dapat disimpulkan bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas dan tidak ada kesamaran lagi di dalamnya. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas sehingga memerlukan pentakwilan untuk mengetahui makna dari ayat tersebut. Selanjutnya mengenai jenis-jenis muhkam dan mutasyabih. Muhkam dibagi menjadi dua, yaitu muhkam li zatihi dan muhkam li ghairihi. Muhkam li zatihi yaitu muhkam yang semata-mata karena arti yang ditunjukinya itu tidak mungkin dapat dimansuhkan. Arti mansuh di sini adalah sesuatu yang dapat dihapuskan. Misalnya keharusan beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, menutup aurat, dan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan di dalam kitab suci Al-Quran. Contoh dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'bud illa iyyahu wa bil walidaini ihsan, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan muhkam li ghairihi yaitu
muhkam karena disertai suatu lafaz yang menunjukkan atas keabadian berlakunya sehingga tidak dapat dimansuhkan. Selanjutnya, mutasyabih juga mempunyai 3 bentuk, yaitu yang pertama, suatu huruf ataupun ayat yang tidak seorang manusia pun yang mampu mencapainya, misalnya mengetahui akan zat Allah dan hakikat dari sifat-sifatnya, seperti akan terjadinya hari kiamat dan lain sebagainya, yang termasuk bagian dari hal-hal yang gaib di mana Allah sendiri yang merahasiakannya. Contoh ayatnya adalah Alif Lam Mim. Makna dari ayat tersebut hanya Allah yang tahu, tetapi kemungkinan sekarang sudah banyak pendapat-pendapat yang kemungkinan mengetahui makna dari ayat tersebut. Selebihnya wallahu alam. Dan yang kedua adalah ayat-ayat mutasyabihat yang dimana semua manusia mampu mengetahuinya melalui perantara pembahasan dan penelitian, seperti merinci yang mujmal, taukid yang mutlak, dan sebagainya. Contoh ayatnya itu seperti yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Terkait arsy, meskipun Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menjelaskan maksud dari arsy itu sendiri, tetapi para ulama-ulama telah meneliti terkait makna dari arsy itu tersebut. Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, arsy adalah makhluk Allah yang tertinggi, yang berupa singgasana seperti kubah, yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Arsy itu sendiri terbuat dari zamrud atau batu permata merah. Namun luas dari arsy itu sendiri belum ada yang mengetahui, hanya Allah sendiri yang mengetahui berapa luas dari arsy itu sendiri. Dan yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh orang tertentu yang ilmunya mendalam dan mereka memahaminya melalui tadabbur terhadap Al-Quran. Tadabbur terhadap Al-Quran itu sendiri artinya adalah memahami, mendalami, membuka mata hati untuk menangkap pesan dari Al-Quran untuk mencapai tujuan mengetahui makna dari suatu ayat tersebut. Selanjutnya, kaidah-kaidah muhkam mutasyabih. Jika suatu lafaz menunjukkan dalalahnya dengan secara nyata, jelas, dan pasti, serta tidak ada kemungkinan untuk ditakwilkan atau ditahsihkan atau dinasah setelah masa kenabian, maka ia adalah muhkam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Sarkhasi bahwa muhkam tidak boleh untuk ditakwilkan. Oleh sebab itu Allah mengistilahkan al-muhkamat dengan al-kitab, yaitu dasar yang menjadi rujukan seperti kedudukan ibu terhadap anaknya. Yang kedua, muhkam dalam nas Al-Quran yang boleh ditakwilkan kepada makna yang lain, dan jika tidak boleh ditahsikan, maka muhkam seperti ini disebut dengan mufassah dan mufassar, dengan tafsiran yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Dan yang ketiga, setiap nas Al-Quran yang berkenaan dengan pokok-pokok ajaran agama seperti iman kepada Allah, keesaan Allah, dan iman kepada malaikat, rasul, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, serta iman kepada hari akhir dan tentang hal-hal yang terjadi dan yang akan terjadi, maka ia termasuk muhkam. Dan yang terakhir, setiap nas yang menunjukkan akan keutamaan akhlak dan sifat budi pekerti yang baik seperti jujur, amanah, dan lainnya termasuk muhkam. Kemudian
kaidah mutasyabihat adalah setiap lafaz yang telah diketahui maknanya, akan tetapi ditakwilkan sebagaimana ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat atau zat Allah. Dapat dicontohkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Shad ayat 74 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Yang artinya, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jika diartikan secara logika, semua orang pada umumnya pasti akan menganggap bahwa Allah itu mempunyai kedua tangan. Berarti Allah itu memiliki fisik sama seperti manusia. Padahal kalau dilihat secara objektif, makna dari ayat tersebut adalah ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menciptakan Nabi Adam begitu spesialnya dibanding makhluk lainnya, sehingga secara khusus disebutkan dengan istilah diciptakan dengan kedua tangan Allah. Sejatinya semua makhluk memang diciptakan dengan cara yang sama, sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat, yakni cukup dengan kehendak Allah untuk menjadikan sesuatu, maka ketika itulah apa yang dikehendaki terjadi. Kun fayakun, jika Allah berkehendak maka terjadilah. Selanjutnya, hukum muhkam mutasyabih. Hukum muhkam adalah wajib diyakini dan dikerjakan seperti yang telah diwajibkan, untuk diimani tanpa ada keraguan dan kemungkinan-kemungkinan yang lain di dalamnya. Makna dari muhkam tidak dapat dipalingkan kepada arti yang lain, sebagaimana ia tidak mungkin untuk dinasakh. Dengan demikian, maka dalalahnya terhadap suatu hukum tertentu lebih kuat dari seluruh jenis dalalah yang sebelumnya, karena lafaznya sudah terarah dan sudah jelas untuk menunjukkan arti suatu hukum tertentu. Apabila terdapat suatu pertentangan dengan yang lain, maka muhkam lebih layak didahulukan. Bahkan dalalah-dalalah yang lain harus mengikuti dalalah yang terdapat dalam hukum muhkam ini. Lalu adapun hukum mutasyabih adalah harus ditawakufkan dari pentakwilannya di dunia. Di samping itu harus diyakini hakikat maksud kebenarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, presentasi yang saya lakukan pada kesempatan kali ini sudah berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jikalau ada kesalahan dalam penyampaian kata, kalimat, atau hadis dan Al-Quran yang terdapat dalam presentasi saya pada kesempatan ini, mohon dimaafkan atau dimaklumi lebih dan kurangnya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.